Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Tentunya bersama saya Redias Zahril, dan seperti biasa saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Rio. Ya, kalau begitu kita langsung saja sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kita baru berjumpa lagi ya? Baru jumpa. Ya, kalau begitu kira-kira nih apa temanya hari ini yang akan dibawakan Pak Ustadz? Langsung ini ya? Iya, Langsung. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da. Pertama, selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini saya berdua bisa hadir untuk pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwanu fillah, rahimakumullah, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, tema yang kita akan bahas yaitu ciri-ciri menjadi budak dunia. Ciri-ciri menjadi budak dunia, yang insya Allah akan kita terangkan beberapa ciri, dan kita bisa mengetahui ciri-ciri ini. Apakah kita menjadi budak dunia atau tidak? Jadi kapan orang itu disebut cinta dunia? Pertama, itu ketika orang itu menjadikan seluruh ibadahnya, seluruh ketaatannya hanya untuk dunia. Itu pertama. Contoh, sholat. Ketika kita sholat, beribadah kepada Allah hanya untuk supaya disukai oleh wanita, itu satu, itu untuk dunia. Atau ketika kita bersedekah hanya untuk supaya dagangan kita lancar, itu untuk dunia. Kita tahajud untuk mendapatkan dunia, nah itu adalah hal termasuk perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah niatnya untuk dunia. Beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah untuk perkara-perkara dunia. Kalau kita bisa membayangkan atau menghitung-hitung, kalau Allah atau kita kalau punya kekasih dan kekasih itu menduakan kita, bagaimana perasaan kita? Ini pertanyaan apa nih? Analogi lah. Analogi ya. Ya pasti merasa kecewa, ya, kan? Kecewa pasti. Begitupun dengan Allah. Begitupun dengan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, lantas untuk dunia, maka Allah akan marah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku. Bukan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk dunianya. Gitu. Itulah hal yang tidak sadar kita sadar dan tidak sadar kita lakukan, karena pemahaman kita tentang ibadah itu sangat awam. Nah, maka dari itu hal yang paling terkecil itu mengenai niat saja kita harus perbaiki. Itu pertama. Yang kemudian contoh-contoh yang seperti sholat kita hanya untuk dunia, mengejar dunia, sedekah untuk dagangan kita lancar, sebenarnya itu rezeki Allah ketika membagi dunia itu bukan berdasarkan banyaknya ibadahnya orang. Allah membagi dunia bukan banyaknya ibadahnya seseorang. Ada orang non muslim, kafir, kita lihat bergelimpangan harta. Ya, apakah dia beriman atau beribadah kepada Allah? Tidak. Kalau kita beranggapan bahwa ketika kita selalu beribadah maka Allah membagi banyak, tidak seperti itu. Jadi standar itu harus kita hilangkan dalam pola pikir kita. Jadi ini pemirsa Net TV yang kita harus sama-sama bahwa
ketika Allah membagi dunia itu bukan berdasarkan ibadah kita. Ya, kita tahan dulu Siap. Pak Ustadz ya, kita akan kembali. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Rio. Tapi Pak Ustadz tadi dilanjutkan. Alhamdulillah ya. Selanjutkan bahwa Allah membagi dunia itu bukan berdasarkan banyaknya ibadat kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seakidah, orang kafir, itu bergelimpangan harta, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Tapi yang harus kita ketahui, Allah membagi dunia kepada kita itu berdasarkan takdir yang Allah sudah takdirkan, Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu sudah ada rezeki kita, dunia kita. Maka dari itu kita yang pertama ini, ciri-ciri orang yang menjadi budak dunia itu, dia selalu mengkaitkan bahwa atau mempersembahkan ibadahnya hanya untuk dunia. Itu tidak boleh. Ada sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang kemudian namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang tabi'in yang pernah melihat sahabat Nabiullah Muhammad SAW, tapi tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Hobinya itu, kebiasaannya itu, dia selalu bersilaturahmi sama sahabat. Ketika itu Abdullah bin Mubarak ini ditanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, bukankah engkau sering bersilaturahmi dengan para sahabat Nabi?" Maka aku akan bertanya, bagaimana cara sahabat membaca Quran, dan kemudian surah apa yang paling banyak membuat menangis para sahabat Nabiullah Muhammad SAW? Nah ini ada ayat Al-Quran yang kemudian bisa siapa saja membuat mengenai kita bisa saja terkena dengan ayat ini. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak ini menjawab, "Aku sering melihat sahabat-sahabat Nabiullah Muhammad SAW makannya, tutur katanya, tidurnya, sanda guraunya, bahkan cara membaca Al-Qurannya." Sahabat Abdullah bin Mubarak mengatakan lagi, ayat Al-Quran yang sering dibaca sahabat Nabi, yang selalu membuat menangis sahabat Nabi itu surah yang ke-11, surah Hud. Lalu bertanya lagi, surah apa itu? Abdullah bin Mubarak mengatakan, surah yang sering dibaca, yang di dalamnya itu membuat sahabat menangis, surah Hud ini. Karena surah Hud ini surah yang turun kepada Nabiullah dan membuat Nabi berubah Nabi. Nah, suratnya begini. Ini sama-sama kita mengajak kepada pemirsa Net TV membuka Al-Quran, bersama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini artinya surah ke-15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Ini orang yang ingin menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan memberikannya tanpa sedikit pun. Allah akan memberikannya tanpa kekurangan. Tapi disambung lagi di surah ke-16. Ini ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang memperoleh sesuatu di akhirat kecuali di neraka. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia, keinginan kita sudah diberikan oleh Allah di dunia, maka nanti sudah tidak ada lagi kenikmatan di akhirat. Bahkan ketika niat kita beribadah kepada Allah hanya untuk beribadah, maka akan membinasakan kita kelak di akhirat. Bahkan Allah akan
menenggelamkan kita di neraka jahanam. Allah katakan, mana duniamu yang selalu engkau agung-agungkan, yang engkau minta-minta, sampai engkau melupakan ayat-ayatku. Ayat ini yang selalu dibaca, ketika dibaca oleh para sahabat Nabi, membuat sahabat Nabi menangis, karena dia beranggapan jangan sampai perbuatan amal-amal solehku ini sudah dibalas di dunia dan tidak akan diberikan lagi Allah di akhirat kelak. Iya, kita break dulu Ustadz Rio. Pemirsa Setia TV Sulsel dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.